Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu lagi ya untuk pembahasan materi fikih. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang masalah ketentuan zakat. Mulai daripada pengertian dan hukum zakat. Itu yang insya Allah akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi pertama adalah mulai pengertian dan yang kedua adalah tentang hukum zakat. Kita bahas pengertian zakat. Apa itu zakat? Ya. Jadi pengertian zakat menurut bahasa atau logat memiliki beberapa makna. Jadi memiliki beberapa pengertian kalau dilihat daripada secara bahasa. Bisa itu pengertiannya dibilang tumbuh, ya, atau suci, juga bisa berkembang. Ini pengertian secara bahasa. Jadi zakat secara bahasa, secara singkat bisa diartikan yaitu tumbuh, suci, juga berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah, ya, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, ini pengertian menurut istilah fikih. Jadi yang dimaksud dengan zakat itu adalah sejumlah harta, ya. Berarti tidak semua harta yang harus dikeluarkan zakatnya, ya. Juga diberikan kepada golongan tertentu. Berarti tidak semua orang berhak menerima zakat. Jadi hanya golongan-golongan tertentu, hanya orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat, ya. Atau istilahnya adalah mustahik zakat. Yang mana yang mustahik zakat insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini pengertian zakat. Jadi sekali lagi, zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu. Berarti harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ini pengertian zakat baik secara bahasa ataupun istilah. Selanjutnya kita bahas masalah hukum dan dalil zakat, ya. Jadi hukum zakat, bagaimana hukumnya zakat itu. Nah, sebagaimana dijelaskan, ya, sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib. Jadi singkatnya, hukum menunaikan zakat adalah wajib. Bagi siapa kewajibannya itu? Ya, tentu bagi orang yang sudah nisab. Ya, jadi tidak semua orang. Hanya bagi orang yang sudah nisab itu wajib mengeluarkan zakat. Apa itu nisab? Ya, nisab itu adalah batasan tertentu. Ya, apakah dia itu sudah mencapai sekian batas minimal? Ya, kalau sudah mencapai batas minimal kewajiban untuk menunaikan zakat, maka dia wajib. Itulah nisab. Batas maksimal ya tidak terhitung. Ya, seperti contoh batas minimal nisab zakat emas adalah 96,3 gram. Nah itu. Berarti sebelum di bawah itu tidak wajib. Insya Allah ke depan dibahas, ya, untuk masalah harta apa juga berapa zakatnya. Mengenai, ya, penegasan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Ini diantaranya, ya. Di antaranya yaitu seperti mana di sini, waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini adalah di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Nah, inilah biasanya ayat tentang zakat selalu mengikuti ayat perintah sholat. Kenapa? Karena baik itu sholat ataupun zakat merupakan ataupun termasuk rukun Islam, termasuk bagian pokok daripada Islam. Ya, jadi laksanakan sholat bagi siapa yang sudah terkena kewajiban sholat. Tunaikan zakat bagi siapa yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, itulah daripada hukum. Jadi singkatnya, zakat ini adalah hukumnya wajib. Jelas kalau wajib apabila tidak dilaksanakan maka hukumnya dosa. Bahkan banyak-banyak pendapat tentang masalah zakat. Bagi orang yang
sudah memenuhi kewajiban untuk menunaikan zakat dan tidak menunaikan zakat, maka hati-hati, harta itu sendiri nantinya akan di akhiratnya akan membakar dirinya sendiri, menjadi kayu bakarnya orang itu sendiri di akhirat. Kenapa? Harus diingat bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan adalah titipan dari Allah. Dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain, ya, yang harus disampaikan. Jadi Allah menguji bisa dengan harta, bisa dengan kekurangan harta. Dengan harta apakah seseorang itu akan selamat dari hartanya? Dengan diuji dengan hartanya. Apakah seseorang itu akan selamat, akan sabar? Diuji dengan kemiskinannya. Jadi singkatnya, baik itu kekayaan, baik itu kekurangan, baik itu miskin, itu semua adalah cobaan dari Allah. Untuk usia sekarang, jarang yang mencapai usia 100 tahun. Hati-hati. Makanya hati-hati apabila orang yang sudah terkena kewajiban zakat, laksanakanlah. Dan ingat bahwa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bisa menyelamatkan, juga bisa mencelakakan. Harta yang banyak apakah akan dibawa sampai mati? Tidak. Mobil yang banyak apakah dibawa sampai ke kubur? Tidak. Rumah mewah, istri cantik, udah mati udah nggak dibawa, ya kan? Punya istri cantik, suaminya mati, ya istrinya nikah lagi, ya kan? Biasanya harta ya apakah dibawa? Enggak. Tidak ada khusus orang Islam mati masuk ke dalam kubur membawa kartu ATM, membawa mobil, membawa gedung bertingkat, enggak ada. Yang dibawa adalah apa? Hanya kain kapan. Dan ingat bahwa di hadapan Allah, jabatan, harta tidak ada artinya, tidak menentukan itu surga atau neraka. Di hadapan Allah hanya ketakwaan. Itulah ya masalah hukum zakat yang harus kita pahami, ya. Ya, mungkinlah untuk pertemuan kali ini, ya, walaupun secara singkat membahas masalah zakat. Sampai di sini dulu. Insya Allah nanti dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu yang akan dibahas insya Allah, yaitu tentang mustahik zakat. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Untuk kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.